Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Untuk presensi kehadiran siswa anak-anak, Ibu mengirimkan link di grup WhatsApp. Silakan anak-anak untuk mengisi kehadiran pada link tersebut. Anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Fianatu. Silakan Fianatu. Marilah teman-teman tanah air tanah tumpah darahmu. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, coba kita melakukan kegiatan literasi. Lihatlah tayangan video pada share screen berikut. Teman-teman, berjumpa lagi dengan Bima. Kali ini, Bima akan bercerita mengenai cita-cita. Sudah anak, dari tayangan literasi tadi menggambarkan bahwa untuk meraih cita-cita kita harus giat dan semangat untuk belajar. Dan untuk mengembangkannya, kamu harus tahu kesukaan kamu apa. Berarti nanti kamu bisa mengembangkan untuk cita-cita ke depan. Itu anak-anak. Hari ini kita akan belajar pada tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Pada pembelajaran hari ini anak-anak, Ibu berharap setelah mencermati video dongeng Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu menemukan unsur-unsur cerita. Kemudian setelah mencermati video dongeng Tupai dan Ikan Gabus yang ditayangkan di screen Zoom, siswa mampu menyajikan kembali cerita secara lisan dan tulisan dengan bahasa sendiri. Selanjutnya, setelah membaca teks tentang pengrajin kayu, siswa mampu menganalisis jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya. Selanjutnya, setelah berdiskusi, siswa mampu menentukan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya. Itu tujuan dari pembelajaran hari ini anak-anak. Anak-anak, apa kalian tahu tentang seorang pendongeng? Tidak tahu. Ya, pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Nah, pendongeng termasuk pekerjaan loh. Nah, anak-anak, apakah anak-anak tahu apa pekerjaan orang tua kalian? Tahu apa tidak? Anak-anak itu akan membagi 5 kelompok. Dari masing-masing kelompok terdiri dari 4 anak ya. Selanjutnya Ibu sudah men-share link LKPD 1. Nanti bisa di grup WhatsApp, tolong nanti dikerjakan secara berkelompok. Sebelum mengerjakan link LKPD 1, Ibu akan memberikan tayangan dongeng tentang cerita Tupai dan Ikan Gabus. Mohon anak-anak untuk mencermati dongeng yang Ibu tayangkan. Dahulu, hiduplah tupai dan ikan gabus yang bersahabat. Mereka tinggal di sebuah telaga di Kalimantan Barat. Dari tayangan dongeng tadi, kalian bisa melihat unsur-unsur dari cerita. Ya, unsur-unsur dari cerita dongeng. Ada judul, tokoh, sifat tokoh, 4 awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral. Anak, coba kalian kerjakan dengan berkelompok LKPD yang sudah diberikan oleh Bu Lika. Tolong dikerjakan, saya beri waktu 10 menit mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan anak-anak. Anak-anak, coba kelompok siapa yang sudah selesai mengerjakan? Tolong dibacakan hasil kerjanya. saya punya kelompok 2. Ya, kelompok 2.
Silakan kelompok 2. Dari dongeng, tupai dan ikan gabus. Unsur intrinsik di antaranya judul, tupai dan ikan gabus. Tokoh, tupai dan ikan gabus. Sifat tokoh, tupai, baik hati, setia kawan. Ikan gabus. Coba lihat tayangan is breaking ya. Lagu semua profesi baik adanya. Nanti ditirukan ya. Semangat anak-anak. Ya, Bu. Anak, jadi lagu itu untuk memotivasi kita ya. Tetap semangat anak-anak. Anak-anak, tahukah kalian dalam bercerita pendongeng sering menggunakan wayang terbuat dari kayu? Ya, wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Untuk tahu lebih lanjutnya tentang pekerjaan pengrajin kayu, simak cerita Beni. Coba anak-anak dilihat, sudah dicermati dari bacaan tadi? Sudah, Bu. Ya, kira-kira dari bacaan ada pertanyaan? Boten. Adakah Ya, yang Bu. bertanya dari pertanyaan tadi? Ya, silakan. Ayo, siapa yang bertanya? Devri, silakan. Apakah pekerjaan pengrajin kayu termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa, Bu? Ya, benar sekali. Pekerjaan pengrajin kayu termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Ya, seperti pada Ayah Beni ini. Ayah Beni seorang pengrajin kayu, membuat meja dan kursi, ya. Jadi, barang yang dihasilkan meja dan kursi. Kemudian dari proses meja dan kursi ini Ayah Beni mengolahnya. Nah, ini termasuk mengolah kayu menuju ke meja dan kursi atau menghasilkan meja dan kursi itu termasuk apa? Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jadi pengrajin kayu termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, Devis. Sudah paham, Devis? Paham. Ya, adakah pertanyaan yang lain? Sudah paham ya? Ya, jadi cerita Beni, produk apa saja yang dihasilkan oleh Ayah Beni? Meja dan kursi. Nah, profesi atau pekerjaan Ayah Beni menghasilkan barang-barang yang terbuat dari kayu, anak-anak. Anak-anak, untuk selanjutnya, Ibu akan mengirimkan link LKPD pada grup WhatsApp, kan seperti pada LKPD 1 secara berkelompok, diskusikan. Ya, tolong anak-anak itu diamati. Ya. Jadi berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi itu sangat lama. Jadi setelah kayu ditebang dari hutan, kemudian dibawa kemana? Setelah kayu dipotong dari hutan oleh penebang pohon dengan menggunakan apa anak-anak ini? Gergaji mesin. Kemudian gambar yang ketiga, setelah itu pohon diangkut oleh mobil. Kemudian dibawa kemana? Pabrik kayu. Pengrajin kayu. Betul anak-anak. Setelah itu pengrajin kayu dibawa kemana anak-anak? Jadi setelah pengrajin kayu ini mengolah menjadi kursi dan meja, kemudian pengrajin kayu membawa ke toko mebel. Setelah ke toko mebel, meja dan kursi ini dibeli oleh pembeli. Itu proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Anak-anak, untuk selanjutnya Ibu akan mengirimkan link LKPD yang kedua pada grup WhatsApp. Coba kalian kerjakan secara kelompok seperti pada LKPD 1. Dan anak, sudah dilihat di grup WhatsApp, saya beri waktu 10 menit mengerjakan. Sudah selesai anak-anak? Coba kira-kira kelompok siapa yang sudah selesai yang berani membacakan hasil kerjanya? Saya, Bu. Kelompok berapa? Dari kelompok 1. Ya. Coba silakan. Proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumahmu.
jawab. Pohon di hutan kemudian diangkut sampai ke kayu. Bagus kelompok 1. Untuk kelompok yang lain, alhamdulillah jawabannya sudah bagus dan baik. Jadi anak-anak, untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian tentang materi ini, Ibu akan memberikan evaluasi yang akan Ibu share linknya di grup WhatsApp. Dalam mengerjakan evaluasi ini anak-anak tolong dikerjakan secara individu, kerjakan mandiri. Dan anak silakan mengerjakan. Sekian pembelajaran hari ini anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini dapat membawa berkah untuk kita semua. Marilah pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ingat anak-anak, tetap patuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah dengan cara cuci tangan, jaga jarak, pakai masker bila keluar rumah. Sekian pembelajaran hari ini anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.